diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu, Ibu serta Pendik SD Bukit Tinggi yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang mana pada pagi hari ini kegiatan kita adalah dalam rangka mendukung program Jalan Guru Penggerak, di mana banyak ilmu sebetulnya yang bisa kita ambil dari guru penggerak ini, yang nantinya bisa kita terapkan. Jadi aplikasi guru penggerak ini terutama langsung ke sekolah. Jadi actionnya, ya Bapak Ibu, itu adalah penerapan di sekolah. Jadi kalau memang kita ingin meningkatkan mutu, ya, terutama masalah sesuai dengan rapor pendidikan, masalah disiplin dan segala macamnya, itu sebetulnya yang perlu kita kerjasama seluruh guru dan pendidik, ya, sebab kita itu berpengaruh terhadap kepribadian diri. Contoh antri, ya. Nanti kalau memang sekolah kita sudah selesai, ya, di sekolah kita itu ya sudah 90% selesai. Ini yang harus kita terapkan, ya. Jadi kita upayakan bagaimana antrian, ya. Itu dulu budaya antri, kemudian budaya kalau kita koreksi diri, ada niat dalam hati dan ikhlas melaksanakan, itu baru terbentuk budaya itu. Tapi kalau kita tak koreksi diri dan tidak ikhlas, itu saling ini, ya, tak perlulah kita bersikap seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita ingin membangun pendidikan ini yang lebih baik ke depan, yang berbudi pekerti, yang disiplin, itu nanti akan nampak perubahannya dalam diri kita dulu. Kalau dalam diri kita dulu bertekad ingin begitu, ingin begini, itu tak perlu dengan orang, ya. Jadi semuanya nanti akan kita budayakan di tahun ajaran baru ini. Mudah-mudahan budaya ini akan menular pada anak. Dari diri kita dulu, kemudian baru kepada anak, secara otomatis dia nanti di dalam proses belajar mengajar akan meningkat. Nah, jadi itu dari saya sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan awal bagi kita bersama. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Pertama-tama saya ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Saya juga
juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Saprinel selaku Kepala Sekolah SD Negeri 7 Pinggir, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kerja saya yang sudah mendukung saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Hal tersebut saya lihat dukungan Bapak Ibu dan dukungan kepala sekolah terlihat dari kehadirannya ya. Kemarin Bapak Ibu sudah hadir bersama saya untuk diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan. Hari ini saya mengadakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 7 Pinggir. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bengkalis, Bapak Ibu. Ini adalah modul kami modul yang pertama, modul 1.4 budaya positif. Jadi tugas kami membuat aksi nyata. Saya itu membagikan apa yang saya dapat selama mengikuti modul 1.4 kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya harap nanti dalam acara ini Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru untuk meningkatkan kinerja kita dan supaya kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, kita langsung buka saja kesepakatan kelas. Yang pertama, acara ini kita hadiri dan akhiri dengan tepat waktu, berpartisipasi aktif dan saling menghargai. Kira-kira ada yang menambah kesepakatan kelasnya Bapak Ibu? Atau sudah sesuai? Oke, kita lanjut. Tapi kayaknya kurang semangat. Tegang kali nampaknya Bu. Tepuk semangat dulu Bu. Bisa tepuk semangat Bu? Bisa ya. Sambil berdiri aja Bu, berdiri Bu. Biar agak rileks dulu. Biar semakin semangat kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Belum duduk ya. Biar makin semangat kita ice breaking dulu ya. Kita joget-joget dulu Bu, biar kita tinggalkan dulu beban yang di rumah. Ya, kita joget dulu. Ice breaking dulu ya.
fungsi kontrol restitusi, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Jadi kelapa topik ini yang akan kita bahas hari ini. Pembelajaran dengan paradigma baru, ilusi bahwa guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dan model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Selanjutnya, disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Boleh tuliskan aja Bu di kertas post-itnya Bu. Kalau sudah siap ditulis, kita tempel di sini. Kalau ini nggak ada yang nyontek ya kan? Kita semuanya kata disiplin. Udah siap bicara? Tempel aja Bu. Tempel Bu, tempel. Kebalik nulisnya itu sesuai aturan. Ada yang mengatakan bahwa perilaku mentaati aturan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan ditetapkan baik dari diri sendiri maupun dari lembaga tempat kerja. Disiplin adalah taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Disiplin suatu aturan untuk mengatur kita supaya lebih tertib dan teratur. Disiplin adalah menaati dan mematuhi aturan yang ada. Disiplin itu tepat waktu. Disiplin. Ki-Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin adalah seorang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau disiplin diri itu berasalnya dari dalam diri kita sendiri, bukan karena paksaan atau faktor dari luar. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu ada motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Motivasi eksternal ini biasanya dia muncul karena menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi internal menghargai diri sendiri. Misalnya kalau kita menggunakan helm, Bapak Ibu kalau menggunakan helm itu tujuannya supaya apa? Menjaga keselamatan. Ada nggak yang supaya tidak kena tilang? Ada. Kalau jawaban kita motivasi eksternal ya. Nilai-nilai kebajikan universal dari beberapa organisasi, saya hanya ambil dua. Yang pertama dari profil belajar Pancasila, seperti yang sudah kita ketahui. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
dari IPO Primary Program. Sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingkaran, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Next. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Biasanya kebutuhan ini bersifat fisiologis, contohnya kesehatan, makanan, rumah, ya. Namanya juga kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup pasti berhubungan dengan fisik kita. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 lainnya adalah bersifat psikologis, berbeda dengan kebutuhan yang bertahan hidup. Kebutuhan ini biasanya orang tersebut kita yang malam makanan atau jajan temennya, gitu ya. Mungkin dia mau memenuhi kebutuhan dasar penguasaan, dia mau jadi pemimpin atau penguasa. Kebutuhan dasar kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak gerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Kita mau melihat dulu, ini ada contoh kasus seorang siswa. Kita mau melihat kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi si Dinda ini. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis, mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Next. Jika jawaban Dinda, jadi kalau sampai di rumah ibunya bertanya kenapa menangis, Dinda menjawab, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dinda di sini? Kesenangan. Ya. Oke, next. Kalau jawaban Dinda, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Saya kasih sayang. Next. Jika jawaban Dinda, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru aja. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan. Jika jawaban Dinda, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman di kelasku. Kebutuhan apa? Tadi ada penguasaan, ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebebasan, kesenangan. Ada yang berpendapat dihargai, ya. Di sini sebelumnya, ya, di sini Bapak Ibu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman di depan kelasku. Jadi dia harus mau yang paling, kalau dia lah yang paling hebat, gitu ya, paling rapi, gambar dia dulu baru ditunjukkan. Jadi ini tadi penguasaan, ya, penguasaan. Contoh kasus lain, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Saat ditanya oleh Bu Ambar mengapa melakukan hal tersebut, Doni menjawab karena ia sangat lapar. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan
yang ingin dipenuhi, kebutuhan bertahan, ya kebutuhan bertahan hidup ya, karena itu tadi berhubungan dengan visi. Ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tindakan yang dilakukan karena suatu pelanggaran. Dia bersifat satu arah, efeknya siswa bisa marah, trauma, malu, rendah diri, bahkan menyimpan dendam dalam dirinya. Konsekuensi itu pertanggungjawaban atas perbuatan. Di sini ada hubungan sebab akibat. Sudah ada kesepakatan bersama. Sedangkan restitusi berfokus pada pemulihan pertanggungjawaban dan tindakan kedepannya lebih baik lagi, membantu siswa untuk lebih menghargai dirinya. Ada 5 posisi kontrol guru. Kalau tadi kita belajar 5 kebutuhan murid, 5 kebutuhan dasar murid, sekarang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita refleksikan kira-kira kita sebagai apa. Penghukum ini bisa dilakukan secara verbal dan fisik. Ya, kalau fisik berarti kita menghukum itu kita suruh keliling lapangan atau kita suruh push up. Kalau verbal mungkin dengan kata-kata kasar ya, kata-kata kasar. Jadi kalau hukum ini biasanya pada emosi yang tinggi, bisa juga ekspresi tubuhnya mata melotot, ya, marah, ya, nada bicara tinggi. Murid biasanya bisa di sini di penghukum ini tadi seperti yang kita lihat tadi yang penghukum, konsekuensi, dan restitusi, bahwa hukuman ini bersifat satu arah. Kita tidak bertanya kepada murid kenapa dia terlambat, apa alasannya, tapi kita langsung memberikan hukuman kepada murid tersebut. Next, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berbicara dengan lembut tetapi menusuk ke hati, mencoba membuat murid merasa bersalah. Murid akan merasa hendak orang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Guru berkata, "Kamu kok terlambat sih, Nak? Kamu mau mempermalukan ibu ya? Ibu sangat kecewa sekali sama kamu." Ini biasanya kalimat-kalimat yang digunakan seorang guru jika posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi dia melemparkan beban kepada murid itu supaya murid itu merasa bersalah karena tindakannya. Bisa ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Contoh kasusnya, seorang siswa yang tidak mau mengerjakan latihan. Kalau ada kelas kita di murid kita di kelas tidak mau mengerjakan latihan, dia bilang, "Ayolah kerjakan latihannya demi ibu ya." Oh, bisa katanya, "Kamu gak kasihan sama ibu? Ayolah nak kerjakan tugasnya. Nanti kita siang ini kita main-main atau siang ini nanti ibu kasih apa." Yang penting dia di sini posisinya seorang guru membuat dia sama atau sederajat dengan siswa tersebut. Posisi pemantau, dalam hal ini biasanya guru akan berpedoman pada catatan dan penghukuman murid. Guru mengawasi tingkah laku siswa. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan latihan. Kamu bapak perhatikan seringkali tidak mengerjakan tugas. Lihat, ini data nilai kamu banyak yang kosong. Jadi dia kalau memantau ini ada datanya, dia mengumpulkan data. Sekarang kamu catat halaman 1 sampai 10. Jadi dia gurunya ini memiliki data dan langsung juga memberikan hukuman kepada murid tersebut. Dan contohnya memberikan hukuman kepada murid kamu hormat bendera sampai jam 10. Nanti gurunya tetap di situ, dia menganalisis kebutuhan mereka dan membantu murid mencari solusi dari masalahnya. Kalimat yang biasa digunakan adalah, "Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, Nak? Kira-kira tindakan apa yang akan kamu
kamu ini, jadi sebelum memberikan konsekuensi atau sebelum melakukan tindakan yang lebih lanjut, seorang guru itu bertanya dulu kepada siswa tersebut mengapa dia bertindak seperti itu. Selanjutnya, contoh kasus ini kita jawab bersama ya. Tadi ada berapa tadi posisi kontrol guru Bapak Ibu? 5. Ada 5. Yang pertama pembuku, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima ya. Kita lihat ini nanti posisinya apa. Edo terlambat ke sekolah, dia dipanggil oleh guru pikir. Berikut percakapan Edo dan guru. Edo, kamu tahu ini sudah jam berapa? Maaf Pak, saya terlambat. Besok saya tidak akan ulangi lagi. Izinkan saya masuk ya Pak. Tidak bisa. Kamu harus keliling lapangan sebanyak 5 kali sebelum masuk kelas. Ini apa ini? Langsung dihukum ya. Tidak ditanya kenapa terlambat. Oke, selanjutnya Edo terlambat ke sekolah dalam minggu ini. Dia sudah 3 kali terlambat Bapak Ibu. Dia dipanggil oleh guru piket. Nah, ini lagi percakapannya. Edo, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, pembuat rasa bersalah. Jadi dia melemparkan beban rasa bersalah itu kepada muridnya. Pintar berarti. Udah, next. Edo terlambat ke sekolah, next. Oh apa? Teman apa nih? Pembuat rasa bersalah. Edo terlambat ke sekolah dalam minggu ini sudah 3 kali juga ya. Oke, ini gurunya. Edo, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Dalam minggu ini dia sudah 3 kali terlambat. Sama kasusnya ya. Ini guru, Edo tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Mana tahu ya, kemarin dia ada data 15 menit, baru dia tunggu lagi tugas yang dikerjakan tunggu lagi. Jadi memang anak ini benar-benar pantau. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dia sudah terlambat masuk kelas, ya berarti si Edo sudah ketinggalan materi. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah Ibu? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Posisi mana? Kita refleksikan diri dulu masing-masing. Kalau saya memang udah menjawab ini Bu. Kalau saya masih sering pembuku, masih pernah ya pembuku masih pernah kok mantau terus ya. Teman juga pernah. Pembuat rasa bersalah. Oh semuanya pernah ya. Saya kondisi anak berarti pemantau pernah, pembuku pernah, sebagai teman rasa bersalah dan juga sebagai pengajar. Ya belum itu pengurus. Dengan disiplin positif yang dimulai dari kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas terbentuk atas kesepakatan bersama, sedangkan peraturan kelas itu terbentuk hanya dari satu pihak saja, yaitu guru. Kalau peraturan kelas berarti guru yang membuat ini peraturan di kelas saya. Nah, tapi kalau kesepakatan kelas itu dia ada 2 arah. Kita diskusi sama murid. Kira-kira kita mau kelasnya bagaimana nih? Saya mau kelasnya tidak ikut Bu, jadi saya tidak pernah belajar. Kita tulis berarti kita ambil kalimat yang positif. Berarti kelas
tertib atau tepat waktu. Kita apapun kesepakatan kelas atau kegiatan kelas yang mau kita tulis itu harus kita diskusikan bersama murid. Ya. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu dalam membuat kegiatan kelas ini supaya kegiatan kelas itu menjadi beban bersama dalam mendidik anak. Jadi setelah didiskusikan, kita tulis di karton, baru kita suruh anak menandatangani. Setelah ditandatangani, kegiatan kelas itu kita tempel di dinding kelas supaya ketika terjadi permasalahan atau ada kejadian yang melanggar dari kegiatan kelas ini, kita bisa tanya murid, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar nak? Kalau dia terlambat berarti dibilang hadir tepat waktu Bu. Jadi dia ada fisiknya itu, ada yang mau ditunjukkan yang ini Bu, ini yang saya langgar. Nah, kenapa perlu penandatanganan menurut saya? Karena menjadi beban mereka bersama, karena menjadi tanggung jawab mereka bersama, karena itu dibuat bersama, kesepakatan bersama, berarti harus dilakukan bersama. Dan untuk membudayakan disiplin positif ini, untuk membudayakan disiplin positif ini sangat perlu. Pertama dimulai dari diri seorang guru, kedua kita mulai dari dalam kelas kita. Maka keyakinan kelas ini, pembuatan keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan di kelas. Segitiga restitusi ini dia, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi Mas Ibu adalah proses memperbaiki diri pada kesalahan seorang dengan bantuan guru. Guru membantu siswa untuk mengenali posisi dirinya, mempertanggungjawabkan tindakannya, dan mencari solusi menjadi yang lebih baik. Next. Segitiga restitusi tadi yang pertama menstabilkan identitas. Ini mengubah identitas anak yang gagal menjadi sukses. Contoh kalimatnya itu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak, Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi ketika ada kejadian atau pertengkaran antara murid kita, pasti itu terjadi ada alasannya. Alasannya itu tadi adalah 5 kebutuhan dasar murid itu tadi. Makanya dari kejadian itu kita tanya dulu, apa yang terjadi? Mengapa dia melakukan hal tersebut? Kalau tadi dia lapar, kan ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Atau kalau dia ingin supaya temannya tertawa, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Pasti suatu tindakan murid itu ada hal yang membuat dia melakukannya dan ada tujuannya. Nah, hal itu yang perlu kita tanyakan pada saat melakukan segitiga restitusi. Next. Yang selanjutnya adalah validasi tindakan. Setiap tindakan pasti memiliki alasan dan tujuan. Ada ini kalimat yang biasa dilakukan guru adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Dan selanjutnya, segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, kalau tadi kita sudah menstabilkan identitas anak, oh kamu sedang marah, ya ibu tahu kamu sedang marah, ibu tahu kamu sedang kesal. Kira-kira apa yang membuat kamu marah? Itu divalidasi tindakan. Nah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kita sudah tahu dia sedang marah, kita sudah tahu apa yang menyebabkan dia marah. Sekarang kita tanyakan apa yang mau dia lakukan ke depan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, apa kamu mau jadi orang seperti apa. Disinilah kita nanti menanyakan keyakinan
sudah saya lakukan kepada salah satu murid kita. Bisa dipasang biar kita lihat dulu. Oh, nggak bisa. Oh iya. Nah, ini kasusnya muridnya dia marah kepada temannya, namanya juga simulasi ya. Dia marah kepada temannya karena dia sedang piket dengan temannya, tapi temannya bolak-balik masuk kelas. Jadi dia kesal, akhirnya dia mengambil air pel itu dan nyiram ke temannya. Jadi setelah mereka selesai, setelah si anak ini minta maaf kepada temannya, saya panggil dia ke kantor. Nah, di sini tiga restitusi yang saya lakukan, harusnya videonya bisa diputar ya, tapi tidak bisa diputar. Saya bertanya kepada murid tersebut, kamu tahu tidak mengapa ibu panggil kamu ke sini? Bisa kayaknya diputarnya. Jadi dia menjawab, ya Bu, saya tahu karena saya menyiramkan air pel kepada Mario. Iya, ibu aku sama Mario, saya kesal. Masa saya lagi ngepel dia bolak-balik masuk, kan kelasnya jadi kotor lagi, gitu ya. Oh, jadi Kayla sedang marah pada saat itu sama Mario. Kayla sedang kesal, gitu ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitas anak itu bahwa kita mengatakan, kita tahu, oh kamu sedang marah ya, ibu juga dulu pernah marah seperti kamu. Atau kita bilang, kalau ibu di posisi kamu pun mungkin saja ibu juga akan marah. Nah, setelah itu validasi tindakan. Kita tanya, kira-kira Kayla, apa yang membuat Kayla marah seperti itu sehingga Kayla menyiramkan air itu? Baru Kayla menjawab, karena Mario bolak-balik masuk ke kelas. Nah, tindakan apa selanjutnya yang akan Kayla lakukan? Kayla menjawab, tadi saya sudah minta maaf Bu kepada Mario. Untuk selanjutnya, kalau bertemu dengan siswa seperti ini lagi, Kayla akan berusaha lebih sabar lagi. Dan kalau nanti kalau ada kejadian hal seperti ini lagi, jika kawan saya tidak mendengarkan, maka saya bisa melaporkannya kepada wali kelas. Itulah isi percakapan kami di sini. Jadi di sini setelah terjadi yang pertama dan kedua, masuk tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Saya bertanya, keyakinan mana yang akan Kayla tingkatkan? Dia menjawab, menghargai orang lain. Nanti bisa saya kirim videonya ya Bapak Ibu untuk kegiatan segitiga restitusi. Next. Oke, sebelum masuk ke refleksi, ya, penerapan segitiga restitusi ini tadi tantangannya memang sangat besar. Tantangannya sangat besar. Pengalaman saya Bapak Ibu waktu mengajar di swasta di Medan itu, kami muridnya hanya 20 orang dan muridnya 20 orang, gurunya 2. Kalau dulu itu namanya bukan segitiga restitusi, tapi problem solving namanya. Ketika anak murid itu sudah bertengkar atau terjadi percekcokan, maka pembelajaran itu tidak dilanjut kalau mereka itu tidak selesai, atau mereka tidak boleh membawa permasalahan itu pulang. Strateginya, kalau saya mengajar, maka saya akan melakukan problem solving di belakang. Nah, mereka itu sudah terlatih karena di rumah pun mereka sudah melakukan problem solving dengan orang tuanya. Ketika sampai di sini di SD Negeri 7 Pinggir, tantangannya adalah waktu pertama kali saya belajar kelas 3, saya terkejut. Kenapa? Karena problem solving yang saya pelajari di Medan itu tidak bisa atau sulit menerapkannya di sini. Mungkin karena latar belakang anak yang dari rumah sudah memang dikerasi sama orang tua, atau memang mereka sudah ya bagaimana Bu? Diharapkan ibu mencari nafkah,
Iya, memang kalau sudah keras dari rumah ya, mungkin juga sudah pernah kena fisik juga mereka sudah biasa. Jadi untuk melakukan segitiga restitusi ini atau proposal kita memang agak sulit. Tapi ini harus tetap kita mulai dari sekolah, kita mulai dari kelas kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, kita ke refleksi. Disiplin positif harus dibudayakan di sekolah mulai dari kita sendiri seorang guru. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, posisi sebagai manajer adalah posisi terbaik untuk membantu siswa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi tadi kalau Bapak Ibu ada, karena di posisi sebagai manajer ini kita membantu siswa untuk mempertanggungjawabkan daripada tindakannya dan mencari solusi daripada apa yang sudah dia lakukan. Posisi manajer ini kita terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Validasi menstabilkan identitas, kita akui bahwa dia sedang marah. Mungkin kalau kita pun di posisi dia, kita bisa marah. Setelah itu kita tanyakan apa alasannya, mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah dia menceritakannya, baru kita lanjutkan keyakinan apa yang mau dia ambil menuju ke nilai-nilai kebijakan universal tadi. Setiap tindakan manusia atau siswa pasti memiliki alasan dan tujuan tertentu sebagai dasar pemenuhan kebutuhan. Ini tadi memang kebutuhan dasar manusia. Pelaksanaan segitiga restitusi harus secara kolaborasi dan berkelanjutan. Jadi ini tidak hanya bisa hanya satu orang guru gitu, tapi semua orang guru harus melakukan disiplin positif dan melakukan segitiga restitusi itu secara serta dan juga harus berkelanjutan. Ya, demikian Bapak Ibu diseminasi dari saya tentang disiplin positif. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya satu orang dari peserta untuk memberikan kesimpulan. Satu orang. Sebelah sini, Bu. Lari. Sebelah sini. Satu lagi situ.
Siapa kira-kira yang bersedia? Erma ya? Main aja lah. Closing statement dari saya adalah yang pertama, bagaimana cara kita mengubah cara pandang kita sebagai guru untuk menerapkan disiplin positif kepada anak-anak. Jadi ternyata yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah itu adalah sikap kita sebagai guru yang kurang tepat untuk kita berikan kepada anak-anak untuk menanamkan disiplin positif. Jadi semua hal itu tidak akan bisa merubah karakter anak itu. mengubah dunia. Menjadi manajer. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Identitas, kemudian kedua validasi, ketiga itu ya menanyakan Aku bisa belajar perbaikan kita dari ilmumu. saja. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Dari saya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Hari demi hari kita belajar untuk lebih baik lagi kepada murid kita, supaya murid kita itu bisa menerapkan disiplin positif. Dari penerapan disiplin positif ini, murid kita juga bisa akan mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada kepala sekolah. Terima kasih kepada Bu Esti yang telah menyampaikan presentasinya. Nampak bagi kita apa yang kita lakukan selama ini banyak dan benar. Ya. Menurut saya dari mana? Dari psikologi. Kita memikirkan dari psikologis kita sebagai seorang guru. Kehendak kita yang kita paksakan kepada anak. Jadi bagaimana biasanya?
Ini hanya menjadi kesepakatan kita bersama di tahun ini untuk tahun besok. Ya, kita harus memahami anak. Ya, kadang-kadang memang ada yang berbeda dari sesuai dengan perbuatannya. Tapi harus dikomunikasikan seperti yang dikatakan tadi. Kesepakatannya nanti awal tahun harus kita buat, harus dipahami anak, harus anak itu kalau dia melakukan suatu kesalahan dari kesepakatan ini yang mana dia yang ngaku. Nah itu bagus ya, dia yang mencari kesalahan dia sendiri. Kemudian apa yang dilakukan untuk menembus kesalahan dia sendiri. Nah, tugas kita sebagai manajer memang memaafkan tadi. Jadi apa yang disampaikan dari ini cukup bagus ya. Nah, jadi apapun ilmu yang kita pelajari itu semuanya dari kawan-kawan yang lain, itu kita terima berkesan hati kita. Ya, jadi itu Bapak Ibu, demikian saja. Mungkin presentasi ini mudah-mudahan untuk kedepannya banyak perubahan yang terjadi di sekolah kita, dan acara kita ini kita tutup komunikasi. Ya, kita tutup komunikasi kita. Dan Bapak Ibu di luar itu. Kedepannya terjadi lagi hal yang seperti ini, tindakan apa yang akan saya lakukan? Harus saya tindakan itu sudah sangat tepat. Jika terjadi seperti itu, saya harus bersabar dan menasihati temannya. Jika temannya tidak mendengarkan, maka saya boleh mengatakannya. Terima kasih karena saya sudah boleh
Terus untuk selanjutnya percaya bahwa Ojan bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Nanti ibu juga akan koordinasi dengan orang tua Ojan supaya menyambut Ojan bangun lebih awal dan tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih Ojan. Ojan boleh kembali ke kelas. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azri dari SD 7 Pinggir, kelas 6A. Hari ini saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Eti karena Bu Eti mengajarkan saya untuk lebih menghargai waktu dan disiplin. Terima kasih Bu Eti. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri